Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Bang Simlu Official tentunya. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baiklah guys, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas apa saja fungisida atau bahan aktif yang saya gunakan dan aplikasikan untuk pengendalian atau mengantisipasi serangan pate atau busuk buah, antraknosa, juga busuk daun, busuk akar, dan busuk batang guys. Di sini saya menggunakan beberapa produk fungisida dan bahan aktif untuk mengendalikan penyakit pate ini. Ini perlu teman-teman ketahui, yang perlu kita gunakan adalah bahan aktifnya. Untuk nama produknya mungkin berbeda-beda. Yang perlu kita perhatikan adalah pada bahan aktifnya ini guys. Di sini saya menggunakan bahan aktif klorotalonil 75% yang ini guys. Bisa kita baca fungisida yang bersifat protektif, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna putih hingga krim untuk mengendalikan penyakit busuk daun Phytophthora infestan pada tanaman tomat. Namun ini bisa juga digunakan untuk pada tanaman cabai guys. Sini di sampingnya bisa kita lihat guys, ada tabel pemakaiannya. Ini 1 gram per liter air guys. Namun saya menggunakan ini sekitar 2 sendok makan ya guys, dalam 16 liter air atau 1 tangki sprayer elektrik guys. Di sini bisa kita lihat juga ini bahan aktifnya klorotalonil juga, tapi ini lebih besar, sekitar 80%, lebih besar 5% guys. Di sini bisa kita baca Danilo 80 WP adalah fungisida kontak yang berbentuk tepung berwarna putih yang dapat disuspensikan dan efektif untuk mengendalikan penyakit cacar daun dan cacar buah pada berbagai jenis tanaman seperti cabai, tomat, kentang, semangka, dan lain sebagainya ya guys. Di sini bisa kita lihat tabelnya, tabel pemakaiannya. Untuk sasarannya cacar daun, cacar buah. Untuk cabai sekitar 1 gram per liter air. Sini sama saja, saya menggunakannya sekitar 2 sendok makan guys per tangki sprayer. Nah, di sini ada bahan aktif carbendazim 50%. Ini fungisida sistemik berbentuk tepung berwarna putih yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit bidang sadap atau busuk buah juga, ini bisa juga. Nah, ini tabelnya, tabel pemakaiannya. Saya menggunakan ini sekitar 2 sendok makan juga, sama saja. Untuk yang berbentuk tepung ini saya menggunakan sekitar 2 sendok makan. Nah, gitu guys. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ada produk namanya Mr. Top. Ini bahan aktifnya ini namanya nih azoxystrobin, dan ada lagi tambahannya azoxystrobin dan difeconazole. Kita baca di sini fungisida sistemik dan juga zat pengatur tumbuh. Nah, ini fungisida yang berbentuk cair yang dilengkapi dengan ZPT atau zat pengatur tumbuh. Ini saya menggunakan sekitar 1 tutup botolnya ini guys, sekitar 10 cc. Sedangkan ada lagi, ini kita lihat lagi ada bahan aktif lain, yaitu asibenzolar S-metil 1% dan mancozeb 48%. Ada juga ini mancozeb yang lebih besar persennya. Ini mancozeb, yang bahan aktif mancozeb 80% dari produk Diten 45 ini. Ada juga nama produk lain, yang penting ini bahan aktifnya ya guys. Sedangkan yang tadi yang ini asibenzolar S-metil ini bisa kita baca fungisida campuran zat pengaktif tanaman yang bersifat sistemik dan kontak yang berbentuk tepung berwarna coklat untuk kekuning-kuningan, dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh cendawan bakteri pada tanaman cabai, kentang, kubis, dan tomat. Ini saya menggunakan sekitar 2 sendok juga. Nah, ini ada bahan aktif fungisida berbahan aktif tembaga oksida 56% atau setara dengan tembaga 50% guys. Kita bisa balikkan, ini kita baca di belakangnya.
Nordok 56 WP ini fungisida atau bakterisida alami guys, dalam bentuk tepung merah yang dapat disuspensikan dalam air untuk mencegah penyakit busuk buah. Nah ini guys, ini sangat bagus juga ini guys. Nah di sini ada lagi fungisida berbahan aktif propinep 70%. Fungisida kontak yang bersifat protektif, ini berarti fungisida kontak juga guys. Dan ini bisa kita lihat tabel pemakaiannya. Ini biasanya saya menggunakan sekitar 2 sendok makan juga guys, sama aja dengan yang lain yang udah ditampung. Ini ada lagi fungisida berbentuk cairan. Ini biasanya saya menggunakan sekitar 1 tutup botol juga, sekitar 10 cc lebih kurang dalam satu tangki sprayer. Bisa kita lihat ini bahan aktifnya metil thiofonat 520 gram per liter. Nah itu lebih kurang. Ini bahan fungisida sistemik ini guys. Sedangkan untuk cara pemakaian atau cara pengaplikasian fungisida ini untuk keseluruhannya ya guys, nah, biasanya saya menggunakan dengan cara rolling atau selang-seling, bukan dengan cara mix atau mencampur dalam sekali spray, karena itu kurang efektif karena dapat mengakibatkan penyakitnya tambah kebal guys. Jadi sebaiknya secara selang-seling atau rolling caranya guys. Terima kasih kepada teman-teman sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jika ada kesilapan dan kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar dengan komentar yang positif ya guys. Oke, jangan lupa dukungannya dengan cara tekan subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dan informasi terbaru dari channel kita ya guys. Oke, sampai berjumpa di lain waktu. Salam pertanian untuk semuanya, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.